Dan juga itu kan kebetulan kan saya tinggal di kos Pak. 6.000 itu banyak. Saya taruh di depan kos dan di dalam kamar kos. Jadi kalau ranjang itu kan kalau ukuran standar itu 80 ya. Saya cuma tidur setengah Pak. Iya. Setengahnya nih barang semua sudah. Jam tangan itu. Jam tangan. Jadi saya cuma tidur setengah kayak gini. Tiap hari seperti itu. Terus barang-barang ini sudah dus-dusan yang silikon karet. Jadi Anda tidur di antara para casing HP. Oh iya. Sangat menarik, dan di kota Surabaya Anda masih bisa segitu. Ternyata kalau kita lihat pakemnya orang sukses itu hampir sama ya. Ternyata mereka semua pernah mengalami itu, termasuk masa-masa paling sulit nggak dalam hidup? Termasuk Pak. Termasuk ya. Iya. Terus juga kan selain menurunkan pengeluaran, kita juga harus mencari pendapatan. Jadi kontak teman-teman. Kebetulan kan saya lulusan informatika Pak. Jadi kontak teman-teman, cari apa yang bisa saya buatin ini. Jasa-jasa pembuatan programmer, pembuatan website. Waktu itu Flash juga, pembuatan Flash. Terus juga hingga akhirnya saya lihat kok banyak yang jualan di salah satu forum gitu loh. Rame. Akhirnya forum apa itu? Forum Kaskus Pak. Kaskus. Waktu itu ngetren ya? Oh ngetren banget. Jadi di 2008 kan semuanya jual beli di situ. Ya semuanya agan-agan. Nah saya kan nggak punya modal waktu itu Pak. Betul. Nggak punya modal. Akhirnya saya copot semua foto-foto. Kebetulan waktu itu jual jam Pak. Oke. Jual jam tapi saya copot semua foto-foto dari lapak-lapak orang. Saya jadikan satu lapak. Jadi lapak saya itu jadinya paling lengkap di seluruh Kaskus untuk jam tangan. Tapi waktu itu ya? Nggak ada barang. Nggak ada barang. Jadi tiap orang mau beli saya suruh si sellernya yang kirim. Oh berarti itu kayak dropshipping dong? Dropshipping. Itu salah jadi satu. zaman dulu belum ada istilah dropshipping. Ya. Si Pak Joni udah lakukan dropshipping dulu gitu. Salah satu usaha pertama saya itu. Usaha pertama ya. Jadi pakai modelnya orang lain, Anda cuma tempel gambar, terus percaya, visitornya suruh penjualnya kirim. Iya, terus saya cari foto-foto resident, saya taruh aja di lapak saya. Nah, itu kayaknya di konten SB30 saya pernah bahas itu ya. Jadi kalau nggak punya modal jangan cari alasan gitu ya. Ada kebetulan jalan Pak. Jalan ya? Kebetulan jalan. Wah keren itu. Bisa dapat keuntungan berapa itu waktu itu? Intinya dari yang saya nggak punya stok sampai stok saya tuh jadi ratusan jam tangannya. Ratusan. Jual jam tangan berapaan itu? 400 ribuan, 300 ribuan. Gitu itu ya. dari nggak punya modal Pak. Dan itu pembelinya dari seluruh Indonesia gitu? Seluruh Indonesia. Dan jadi datang yang ke kos saya tuh jadi banyak. Oh iya? Iya. Cuma untuk cari jam. Cuman untuk cari jam. Ya, jadi usaha Anda pertama itu jualan jam. Iya, jam. Di Kaskus gitu. Ya. Wah, keren. Jadi asalnya cuman dropshipping, pakai modalnya bos, kemudian jual sampai punya stok gitu. Iya, punya stok. Sampai jadi punya toko gitu. Terus saya jadi punya reseller banyak waktu itu. Wah, tuh. Ini inspirasi banget ya. Oke guys, jadi ini sesuatu kisah yang sangat menarik ya. Jadi dari awalnya nggak punya modal, terus berapa lama itu sampai bisa punya stok yang lumayan gitu? 6 bulan Pak. 6 bulan doang? Kira-kira 6 bulan itu stoknya jadi berapa itu? Ratusan Pak pokoknya. Ratusan? Ya, kalau 400 ribu ratusan, wah bisa puluhan juta itu ya? Wow, dalam waktu cuma 6 bulan. Dari nol minus nggak punya modal sama sekali? Nggak punya. Saya cuma uploadin gambar orang. Itu gara-gara ilmu jualan rokok itu kan? Iya. Bener guys ya? Jadi artinya kalau memang Anda sudah punya jiwa bisnis sejak kecil, dan memang nggak mau nyerah, itu ternyata benar yang dilakukan sama Pak Joni. Terus dari ratusan itu akhirnya bisnisnya berkembang terus atau akhirnya tutup atau gimana? Nah akhirnya kan saya memulai bisnis yang baru. Pada saat itu di 2008 juga. Waktu itu kan lagi zamannya handphone BlackBerry Pak. Ya. Zamannya handphone BlackBerry, terus lagi laku-lakunya silikon karetnya. Silikon karet, semacam casingnya itu. Ya, silikon karet. Nah, kebetulan ada teman saya jual. Jadi saya pinjam stok teman saya jual ke teman-teman lain. Ternyata saya bawa 10 langsung habis semua. Padahal saya jualnya iseng kan dan cukup mahal. Terus saya jadi terpikir kenapa saya juga nggak jualan ini ya, ini kan laku. Akhirnya nggak tahu kenapa terpikir, saya ceknya ke Google. Saya ceknya ke Google. Waktu itu sudah ada Google ya? Ada Pak, 2008 Pak. Sudah ada ya. Pakai BlackBerry ya? Waktu pakai komputer. Pakai komputer. Saya sendiri nggak punya BlackBerry itu. Nggak punya BlackBerry. Masih pakai merek sebelumnya. Masih pakai merek sebelumnya. Terus
sinyal internet waktu itu ya belum sekencang sekarang ya. Iya belum Pak. Cuman harus pakai komputer untuk search apa gitu. Iya. Terus. Nah muncul hasil searchnya tuh langsung ke Cina. Belinya. Ya. Ada kontaknya. Ternyata kontaknya itu orangnya itu yang ini istilahnya maklar. Ya. Maklar orang yang Indonesia yang kasih berapa persen dia carikan barang di Cina. Ya. Saya kirim foto, carikan ini ketemu. Terus harus order minimal 6.000 pertama. Uang saya nggak cukup, saya jadi ajak teman saya, ayo ini kelihatannya bagus, pulang bisnis. Jual casing HP. Ya dia setengah, saya setengah, kita datangin Pak 6.000 Pak. 6.000? 6.000 piece. Jadi modelnya jam tangan itu tadi Anda buat casing HP gitu. Iya. Nah terus jam tangannya nggak lanjut dong? Nah casing HP kan datang. Ya. Terus datang 6.000, saya tuh pemikiran cuma satu Pak, jualannya di Kaskus. Jualannya di online. Soalnya kemarin suksesnya di Kaskus. Ya. Lumayan rame Pak. Tiap hari berkurang 1, 5. Cuma karena stoknya 6.000, tiap hari jualnya cuma 5, 10. Ya. Sudah jual lama stoknya masih 5.000-an Pak. Gak gerak. Terus model jam tangannya kegerus gitu ya? Modalnya gak kegerus Pak. Jualan jam tangannya tetap. Jadi waktu itu langsung jalan 2. Jam tangan plus casing. Itu jadi dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam tiap hari Pak. Tiap hari. Itu udah tamat kuliah ya? Sudah. Kuliah udah tamat ya. Jadi setelah itu fokus gitu. Ya. Tapi masih di tempat kos yang sama? Masih. Oke. Terus? Nah, tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam itu pokoknya sampai jam 2 malam itu kan karena saya kerjanya sendiri semua. Jadi ngirim sendiri, packing sendiri, bongkar barang sendiri. Terus pada setiap malam itu atur-atur keuangan lah sama foto-foto barang baru. Nah, karena 5.000 ini nggak berkurang-kurang, nggak gerak gitu. Iya. Stok mati ya? Iya, hampir stok mati. Teman saya bilangin loh. Teman saya kebetulan waktu itu yang umurnya sudah 40-an Pak. Iya. Kebetulan main ke tempat saya, dia bilang, kenapa kamu nggak tawarin ke toko-toko handphone? Awalnya gitu. Ya, iya juga ya. Padahal nggak ada kepikiran sama sekali Pak. Yaudah, jadi akhirnya mulai keliling ke WTC, ke Marina. Ya. Itu dicuekin sama sekali Pak. Jadi seperti nggak ada orang, nggak dianggap. Ya. Seperti itu. Mengalami penolakan gitu ya? Banyak banget. Akhirnya habis itu baru ke Atom. Di Pasar Atom banyak yang mau bantu kebetulan. Banyak yang mau bantu? Ya. Oke. Tapi kebetulan yang mau konsinyasi atau langsung bayar di tempat? Utang Pak. Utang kan? Ya, jadi titip kan? Mereka semua minta utang. Nah kebetulan yang mau bantu tuh Pasar Atom, kebetulan yang mau banyak mau bantu tuh yang kebetulan bayarnya susah juga Pak. Itu tahun berapa tuh? 2009 itu usia berapa itu? Usia 22. Wah itu masa-masa perjuangan itu ya. Jadi casingnya udah sisa 5.000, jualnya di Atom, bayarnya susah pula ya. Jadi harus nagihnya berkali-kali dicicil, tiap minggu dicicil. Sehat nggak sih waktu itu usahanya kalau model kayak gitu tuh sebetulnya ya? Yang nggak sehat tapi nggak ada pilihan Pak. Nggak ada pilihan, karena jauh lebih bagus daripada jualan di online waktu itu ya. Mau habisin stoknya gimana Pak? Nggak ada pilihan Pak. Nggak ada pilihan ya. Oke. Terus lanjut. Nah, jadi gimana itu? Ya itu akhirnya balik lagi ke WTC. Yaitu yang di Atom tuh tagih pelan-pelan. Akhirnya tetap bayar. Ya, terus tetap kerja sama. Nggak ada yang dimakan gitu ya? Dalam tanda kutip gitu. Waktu itu belum Pak. Belum. Jadi ada proses dimakan orang gitu. Ada, pasti ada Pak. Keren. Pasti ya, semua pengusaha ngalamin ya. Yang masa seperti itu kebetulan belum ada. Belum ada ya? Karena hidup mati saya di sana. Kalau itu dimakan pusing nggak nih? Dimakan pusing. Oke. Itu kira-kira model berapa sih kalau boleh tahu? Kalau 5-6 ribuan itu, model berapa waktu itu? Waktu itu 30 juta sepertinya Pak. 30 juta untuk orang yang mulai usaha pertama itu kayaknya gede banget loh. Ya kan? Karena itu hidup mati itu ya. Iya. Terus. Menarik. Nah, setelah itu balik lagi ke WTC, ke Marina lagi. Karena setiap hari datang orang yang bosan, akhirnya orangnya mau bantu. Kok lihatnya orang ini lagi ya. Jadi kalau gagal coba lagi. Terus? Akhirnya mau bantu, akhirnya sudah mulai jalan Pak, di WTC jalan, di Marina jalan, terus juga saya coba di mall-mall yang lain, banyak dibantu. Ya. Terus dari 6.000 casing karet ini ternyata juga banyak masalah. Nah ini juga salah satu masa-masa yang gak enak di awal-awal usaha. Jadi casing HP itu kan mereka orang dari Cina kirimnya satu dus dipaksain banyak-banyak. Ya. Jadi melar semua.
Melar semua. Jadi melar. Jadi nggak pas dengan. Nggak pas. Jadi kalau dipakai di HP itu melar Pak, kelihatan kanan kiri ronggang gitu loh. Waduh. Itu hampir semuanya Pak. Hampir semuanya hampir semua. Nah kalau itu terjadi kan nggak laku sama sekali barang. Nah jadi gimana tuh? Saya karetin satu-satu. Supaya yang melar balik. Iya biar harapannya biar balik Pak. Tapi beneran balik. Oh beneran balik. Jadi saya diamin 2 hari. Jadi dikaretin. Setelah karetin itu sampai tiap hari sampai jam 3 malam. Kerjanya cuma karetin. Satu silikon karet itu 2 karet. Duit semua itu soalnya. Iya, karet atas. Kalau nggak gitu bawah. Dibuang ke laut itu. Iya. Karetin diamin 2 hari, 2 hari dibuka sudah bagus. Bukanya waktu harus mau jual Pak. biar masih kencang. Iya. Terus jadi, dan juga yang warna-warna lain ternyata kotor semua, yang warna cerah, warna putih, warna biru, warna hijau muda, warna kuning itu kotor semua. Jadi satu-satu saya buka, saya lapin minyak kayu putih Pak. Karena musuhnya kan minyak kayu putih buat bersihin. Oh gitu. Ya, bersihin karet pakai minyak kayu putih itu bersih. Jadi satu-satu saya bersihin semua minyak kayu putih. Intinya kalau sudah kepepet akal apapun ada gitu. Ya, semuanya dicoba intinya. Terus yang hitam juga, yang hitam tuh bulek semua, nggak cerah hitamnya. Udah jadi kayak abu-abu gitu. Ya. Karena apa? Karena kena sinar matahari atau apa itu? Kelihatannya bahannya kurang bagus orang Cina pakainya itu. Wah, waktu itu memang betul-betul parah gitu ya. Iya. Terus saya cetin pakai itu loh Pak. Kalau biasanya buat ban mobil itu kan ada penghitam tuh. Ya saya pakai itu. Jadi hitam kilap lagi Pak. Sampai kayak gitu? Iya. Mau nggak mau ya? Iya. Terus ceritanya gimana? Habis nggak itu stok 5.000? Akhirnya berkurang hingga jadi 1.000. Dan juga itu kan kebetulan kan saya tinggal di kos Pak. 6.000 itu banyak. Saya taruh di depan kos dan di dalam kamar kos. Jadi kalau ranjang itu kan kalau ukuran standar itu 80 ya. Saya cuma tidur setengah Pak. Iya. Setengahnya nih barang semua sudah. Jam tangan itu. Jam tangan. Jadi saya cuma tidur setengah kayak gini. Tiap hari seperti itu. Terus barang-barang ini sudah dus-dusan yang silikon karet. Jadi Anda tidur di antara para casing HP. Oh iya. Terus di depan kos saya juga pasang silikon karet. Menarik. Terus juga ada momen dikencingin tikus. Dikencingin tikus juga semua tetangga kos saya komplain. Jadi maksudnya enggak. Tikus ikut masuk. Nyelinap di situ. Iya namanya kos kan tempat umum Pak. Jadi bisa tikus masuk kencing, jadi sarang tikus, jadi bau banget. Jadi semua orang kos itu komplain komplain ke saya, komplain ke bapak kos dengan keberadaan usaha saya itu. Cukup mengganggu. Ya cukup akhirnya mengganggu. Saya cuci semua Pak. Nah, ribuan itu saya cuci. Jadi casing HP itu dicuci satu persatu lagi? Iya dicuci, kasih rinso, dijemur, angkat naik ke lantai 2 itu berat banget Pak. Kalau karet bahasa itu kan super berat. Daripada nggak laku ya? Iya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan ya. Jadi mau nggak mau ya, nggak mungkin diekspor balik ke Cina kan ya? Nggak mungkin. Oke, terus akhirnya sisa 1.000. Akhirnya ya jual terus sisa 1.000. Terus? Kalau 1.000 ya sudah memasuki masa handphonenya sudah nggak ada Pak. Ya itu sudah dibuang. Tapi kan waktu sebelum 1.000 itu saya sudah datangin yang model-model terbaru. Ya. Seperti itu. Jadi jalan terus. Nah akhirnya hingga usaha casing HP itu jalan terus. Suatu momen kan muncul 2 pilihan Pak. Saya mau perpanjang yang fokus di usaha handphone ini atau di jam tangan. Karena waktunya sudah nggak keburu Pak. Waktu itu kan masih kerja sendiri semua. Nah nggak keburu. Akhirnya saya mikirkan mana yang bisa lebih mempunyai masa depan. Saya pilih di handphone. Jadi makanya di yang jam di jam tangannya saya rem. Udah dilepas gitu ya. Ya. Jadi akhirnya mulai gudangnya itu kos-kosan itu ya? Kos-kosan itu, kamar pertama nggak cukup saya sewa kamar kedua. Nggak cukup saya sewa kamar ketiga. Keren. Sampai akhirnya total berputar ya? Total 5 kamar. Jadi satu lantai itu ada 5 kamar, saya sewa semua, saya pakai ruang tengahnya jadi bongkar barang tiap hari di sana. Wah, jadi tempat kos itu legendaris dong? Legendaris banget Pak. Itu jadi tempat gudang jualan? Iya. Ya. Menarik. Jadi satu lantai itu saya pakai semua. Jadi artinya ibu kosnya seneng sebetulnya ya, karena disewa ya, laku ya. Laku. Oke, terus usahanya lancar atau mulus atau sempat ngalami kendala? Banyak Pak, banyak mengalami kendala. Contohnya kendala itu seperti apa? Ada dimakan orang. Dimakan orangnya seperti apa? Ya kita kan semua bisnisnya kan payment Pak, 1 bulan. Betul. Jadi mundur sebulan lah ya. Mundur sebulan. Jadi ada yang nggak bayar. Ada yang nggak bayar ya. Pertamanya baik terus ternyata nggak bayar. Nggak bayarnya tuh gimana? WA-nya diblok kah? Waktu itu kan BB ya, PIN-nya hilang gitu.
orangnya ada juga, cuma nggak mau bayar. Nggak mau bayar. Alasannya apa nggak mau bayar tuh? Nggak ada uang katanya. Nggak ada uang? Iya. Wah itu ya. Jadi Anda yang suka mengalami masalah seperti itu, nagih, kalau pinjam duit gampang, nagihnya seperti kayak dikejar setan gitu ya. Nah itu harus dialami gitu ya. Alasannya nggak punya uang. Terus kita bisa apa kalau nggak punya uang? Nggak bisa apa-apa ya. Benar Pak. Dan sampai detik ini nggak mau bayar gitu. Sudah lupa Pak. Kita relakan ya. Itu ibaratnya kayak reseller ya. Nah, toko Pak. Toko ya. Berapa toko itu kira-kira yang nggak mau bayar tuh? Kalau masih ingat lebih kurangnya ya. Ya ada beberapa lah Pak. Ada 3, ada 4, ada 5. Ada. Padahal tokonya toko gede atau gimana? Toko gede. Tuh guys ya, tapi nggak usah disebut nama tokonya. Jadi jangan kira tokonya gede itu orangnya pasti kaya raya, enak. Nggak juga gitu ya. Benar Pak. Malah justru makan duit pengusaha-pengusaha UKM kecil kayak Pak Joni ini gitu. Oke, terus jadi jangan patah arang, jangan putus asa. Kalau duit kamu dimakan, game is not over ya. Life has to go on. Badai pasti berlalu. Terus gimana itu akhirnya? Terus lanjutnya gimana? Yang lain juga ada Pak. Yang lain kan kebetulan waktu itu kita jualan aksesoris BlackBerry. Aksesoris BlackBerry pertamanya silikon karet. Habis itu setelah itu kita ada datangin chargernya, kabelnya, terus headsetnya. Nah itu namanya waktu pasti sekarang zaman sampai sekarang juga namanya di toko handphone kan ada yang original dan ada yang tidak original. Ya kebetulan waktu itu kan saya pemula Pak. Pemula semuanya apa yang bisa dijual lah. Ya kan namanya ada peluang diambil aja. Nah, kebetulan saya juga stok waktu itu banyak yang tidak original merek BlackBerry. Oh. Ya. Waktu itu BlackBerry ada KW-nya juga ya? Oh banyak Pak. Oh iya? Iya. Oh baru tahu saya. Jadi bukan tas saja Pak. Oh, BlackBerry ada KW banyak juga? Banyak Pak. Sampai sekarang juga masih banyak. Oh gitu. Nah terus akhirnya mulai jualan HP-nya, bukan cuma casingnya? Enggak, casingnya Pak. Casingnya tetap. Kita jualan yang KW, terus ya namanya kalau jualan yang KW. Oh sorry, maksud saya pikir handphone KW-nya. Bukan. Casing chargernya itu Pak. Oh charger BlackBerry KW. Charger, baterai. Itu dari Cina semua tuh ya? Ya. Oke. Nah itu dari teman Pak. Dari barangnya teman saya bantu jual. Yang barang-barang listrik tadi. Ya. Akhirnya ya namanya kita jual yang KW harus siap terhadap segala sesuatu resiko. Nah waktu itu saya nggak siap. Tiba-tiba didatangin banyak polisi Pak. Karena barang KW. Oke. Nggak punya polisi izin. Ya. Ini lihat barang KW. Di kos-kosan. Jadi pernah ditangkap polisi ya? Waktu itu 20 polisi Pak. 20 polisi? Datang ke gudang saya. Waktu itu saya dari mana tuh polisinya? Tahu dari mana itu info? Nah kebetulan gini Pak, waktu itu kan saya sudah ada sales. Iya. Sales saya itu keliling bawa koper besar Pak di jalan. Nah mungkin polisinya lihat apa nih keliling bawa koper besar, di stopin. Terus ditanya. Bukan karena ada kompetitor nggak suka. Bukan. Jadi karena sales Anda ya. Digerebek gitu ya? Digerebek, barangnya dibawa semua. Jadi bersih. Barang saya bersih Pak. Stok berapa itu? Puluhan juta Pak. Padahal itu modal yang harus berputar gitu. Terus gimana waktu itu dibawa? Itu tahun berapa tuh? 2011. Perasaannya gimana tuh? Luar biasa, campur aduk Pak. Karena bayangkan umur 22 didatangin 20 polisi digerebek. Gitu? Iya. 2011 itu usia berapa? 25? 2011. Oh sorry. Tahun 2010 Pak, 2010. Usia berapa itu? 24 ya. 24 tahun. Itu digerebek polisi, 20 shock. Terus Anda digelandang ke kantor polisi nggak? Digelandang. Jadi di BAP sampai jam 1 malam ini, jam 2 malam. Terus dituduhnya macam-macam. Ya ditanyain macam-macam. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya pilihannya apa? Mengaku diambil semua Pak barangnya, mengaku bersalah. Tapi nggak sampai masuk penjara gitu? Enggak Pak. Enggak ya. Cuman nggak boleh jual lagi. Iya. Terus besok barang dagangannya habis dong. Mau jualan apa itu? Ya saya minta tolong supplier lagi, cari utangan Pak. Minta tolong teman. Wow. Itu akhirnya awal perjuangannya kayak gitu ya. Jadi pernah ditangkap polisi, dimakan supplier, dimakan supplier, reseller lah ya. Terus barangnya juga banyak yang jelek. Nah. Terus saya kan pertama mulai berdua Pak yang usaha silikon karet ini. Terus karena teman saya lihat di Kaskus waktu itu sudah hampir sepi. Iya. Usaha keliling ke WTC Marina susah, akhirnya dia memutuskan keluar. Ya jadi salah satunya juga ditinggal partner.
Oh, ditinggal partner karena waktu itu bisnisnya lagi jelek ya. Dilihat nggak bagus. Ditinggal dalam keadaan susah. Iya. Dalam keadaan terpuruk. Jadi berapa badai itu? Ditangkap polisi. Dan dia minta balik ininya. Jadi saya balikin uangnya. Modal usahanya. Iya. Jadi mau nggak mau balikin. Iya. Ini Pak Joni baik banget ini. Bukannya makan tapi dimakan dalam keadaan susah ditinggal gitu ya. Keren. Mantap. Terus itu bertubi-tubi gitu. Bertubi-tubi, Pak. Dalam waktu berapa lama itu? Dia dari 2008 sampai 2010 itu, Pak, 2011. Gitu ya. 2008 sampai 2011. Berarti 3 tahun itu hidup segan mati tak mau gitu usaha. Iya. Pokoknya ala kadarnya gitu ya. Terus masa-masa itu kan masa-masa kelam ya. Masa-masa terpuruk ya, ditangkap polisi lah, barangnya digerebek lah, ditinggal partner lah, dimakan reseller lah. Terus akhirnya gimana itu? Usia 2011, 2012 ada kemajuan nggak usahanya? Ya kan saya tiap hari kebetulan waktu itu sudah dengar audio, Pak. Ya. Audio dikasih teman aja sebenarnya. Oke. Dikasih teman file audio, saya tiap hari dengerin di Winame, jadi saya kerja tuh tiap hari dengerin. Kebetulan audionya tuh dari Pak Tung Desem Waringin. Iya. Itu judulnya Secret kalau nggak salah. Secret, yang episode Secret tiap hari saya dengerin itu. Ya. Jadi gimana harus optimis, positif. Wah, jadi rupanya motivasi itu dibutuhkan di saat-saat terpuruk ya. Iya. Oke. Dan waktu itu masih Winamp ya, MP3 gitu ya. MP3, dengerin cuma MP3 tiap hari di play ya. Pagi siang malam. Dan itu sangat berguna ketika sangat berguna, Pak. Nah, tuh Pak Tung, Anda menyelamatkan nyawa satu orang lagi nih Pak Tung. Terima kasih Pak Tung. Oke, terus gimana tuh? Jadi akhirnya di 2011 Pak, kebetulan kan kita bangun lagi terus juga minta bantuan banyak orang. Ya. Banyak yang mau bantu. Jadi di 2011 akhirnya kebetulan. Nah, ini tips ini. Kenapa di saat Anda terpuruk itu banyak yang mau bantu? Itu kenapa? Itu kan pasti ada sesuatu portofolio atau sebuah prestasi sebelumnya. Kenapa bos-bos itu mau percaya sama Pak Joni gitu? Karena sebelumnya saya mau bantu mereka banyak, Pak, dan memegang erat kepercayaan yang telah mereka berikan. Nah, jadi dengan membayar tagihan dengan tepat waktu. Nah, selalu membantu mereka. Ini kita harus juga jaga integritas kita di depan. Nah, itu dia rupanya guys ya, rahasianya. Jadi kepercayaannya tuh dijaga ya. Selama ini bayarnya tepat waktu. Apa yang disampaikan oleh bos itu bisa dijaga dengan baik. Itu kata kuncinya. Jadi nggak pernah dimakan sering, makan nggak pernah gitu. Jangan Pak. Jangan pernah makan ya. Dimakan nggak apa-apa gitu. Uang itu masih bisa dicari, modal masih bisa dicari. Kepercayaan itu yang luar biasa enggak? Catat itu di kolom komen. Tolong diulangi kata-katanya itu. Modal itu masih bisa dicari, uang itu sampai kapanpun bisa dicari, kepercayaan itu jangan sampai hilang. Tulis di menit keberapa. Nah, itu jadikan pedoman ya. Bagi kamu yang suka makan duit orang, nggak bakal lancar rezeki kamu. Nah, ini denger sama bos ya, bosnya JT ini ya, Powerbank ini luar biasa. Ini bagaimana kisah beliau di saat-saat terpuruk. Ketika partnernya meninggalkan, bisnisnya digerebek polisi, kena badai, tapi dalam keadaan nggak punya modal, tapi beliau masih bisa dipercaya sama supplier-supplier yang pernah bekerja sama-sama beliau. Akhirnya ceritanya gimana lanjutnya itu? Lanjutnya di 2011, kebetulan waktu itu stok kita sudah cukup banyak, Pak. Ya. Yang tadi 5 kamar di kos sudah nggak cukup. Akhirnya kita pindah cari ruko. Mulai bangun ruko. Bangun ruko atau sewa ruko? Pak, sewa. Ya, waktu itu sewa ruko ya. Sewa, cari ruko, dapat ruko, kita sewa. Akhirnya kita pindah di satu ruko. Ya, terus mulai di Jalan Genteng waktu itu. Ya, di Jalan Genteng. Jalan Genteng, Genteng Muhammadiyah. Genteng Muhammadiyah. Ya. Oke. Kita tahun 2011. Oke. Terus 2013 rukonya sudah nggak cukup, kita sewa ruko sebelahnya. Wah, keren. Jadi itu usaha casing HP itu. Iya. Terus itu mulai berkembang ya sampai 2013. Benar. Waktu itu BlackBerry masih ya. BlackBerry. Oke. Samsung sudah mulai muncul juga. Samsung mulai muncul. Terus 2016 2 ruko sudah nggak cukup, kita akhirnya kebetulan terus diberkati oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, kita bangun satu gedung yang sampai kita tempatin di hari ini. Wah, keren. Jadi kita mempunyai gedung sendiri sekarang. Di mana itu gedungnya? Di Kenjeran, Pak. Kenjeran ya. Iya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini ya foto gedungnya ya guys ya. Ini luar biasa. Jadi
usahanya terpuruk, jadi cuma dalam waktu 5 tahun ya bisa bangun building sendiri ya gini ya. Ya, dari 2000 ya, benar Pak. Dari tahun 2000. Oke, jadi bisnisnya awalnya casing HP, terus mulai merambah ke usaha yang lain itu kapan? Mulai merambah di 2018 Pak. 2018. Jadi mulai ekspansi. Ya, 17-18. Jadi 2011 itu fokus di casing. Ya. Kan masa BlackBerry itu mulai habis tuh. Iya, benar. Terus berpindah ke casing yang lain. Ada Samsung. Ada Samsung. Samsung, Sony, sesuai sama handphone-nya Pak. Jadi fokus di casing. Ya. Sama ini electricalnya juga. Electrical. Ya. Seperti apa itu electrical? Charger, baterai, kabel headset. Ya. Itu semua aksesoris HP itu jual semua. Iya. Anti gores. Oke. Itu memang di Surabaya gitu ya? Iya. Oke, suplainya di seluruh Surabaya atau Jawa Timur atau sampai kemana? Nah, pertama di Surabaya Pak. Pertama di Surabaya, di mall-mall, terus kita masuk ke street, di toko-toko pinggiran, terus kita mulai masuk ke kota-kota kedua, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, seluruh Jawa Timur, terus kita mulai melebarkan sayap ke Jawa Tengah, Kalimantan, ke Sulawesi, ke Bali, NTT, dan sampai Papua. Luar biasa. Indonesia Timur ya? Iya. Oke, itu tahun 2011 sampai 2016 itu? Iya, 2011 sampai sekarang Pak. Nah, selama itu ada proses dimakan lagi nggak sama reseller? Ada Pak. Pasti tetap ada, resiko itu tetap ada. Cuma kita sekarang ada sistem limit yang bagus, sistem limit yang ketat, karena kan kita tiap hari belajar. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Boleh diceritakan sistem limitnya itu seperti apa? Jadi ini pembelajaran juga bagi pengusaha pemula. Seperti kita belajar dari seperti kredit card lah, misalnya dari bank-bankan. Kita masing-masing toko itu kita berikan limit. Ada plafonnya ya? Ada plafonnya, jadi toko A plafonnya berapa, toko B plafonnya berapa. Itu jadi ada manajemen risiko di situ. Nah, itu nggak sama, sesuai dengan portfolio tokonya, sesuai sama reputasi tokonya, sesuai sama rekomendasi dari orang-orang lain. Kan kita bisa lihat tokonya besar atau tokonya kecil. Betul. Seperti itu. Tokonya rame atau tokonya sepi. Juga barang-barang yang ada di tokonya itu barang-barang yang sudah lama expired atau barang yang fresh baru itu mempengaruhi semua. Sangat mempengaruhi. Jadi itu ada dinilai dulu ya. Ya, dan juga history dari pembayaran sebelumnya. Jadi sebelumnya bayarnya selalu tepat waktu, kita naikin terus limitnya Pak. Oke. Ini sudah susah bayarnya nih. Lewat terus kita turunin limitnya. Ya, belajar dari pengalaman situ ya. Jangan sampai. Jadi tetap kalau sistem piutang itu tetap masih ada, tapi tetap ada manajemen risiko. Jadi kalau misalkan dia tidak bayar, itu sudah termasuk risiko yang masuk ke dalam hitungan perusahaan gitu ya. Benar Pak. Jadi supaya jangan sampai mengganggu cash flow ya daripada perusahaannya. Oke, menarik. Sangat menarik sekali. Nah, akhirnya tadi diceritakan 2018 mulai expand bisnis ya? Benar Pak. Expand dari satu usaha casing HP sekarang ke usaha apa aja? Boleh diceritain? Kebetulan kita selain casing HP kita juga ada Garmin Pak. Garmin ini karena kebetulan saya waktu itu hobi lari. Hobi lari, teman-teman pada kesulitan untuk mencari Garmin. Oke, ya. Jadi saya gimana caranya cariin Garmin. Jadi sebenarnya gimana kita bisnis itu melihat peluang, kita memberikan solusi pada masalah yang ada di masyarakat, pasti bisa menjadi bisnis yang bagus. Gitu ya. Oke, menarik. Jadi Garmin, sehingga sampai sekarang kita ada buka official Garmin di Tunjungan Plaza, itu yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia ya. Satu-satunya cabang atau? Yang pertama di Indonesia Pak. Pertama ya. Pertama, dan yang kedua belum ada gitu ya. Yang kedua sudah ada di Jakarta di Kelapa Gading Mall. Oke, yang pertama justru di Surabaya duluan. Keren. Ini bosnya Garmin ini ya. Oke, terus. Terus saya juga ada buka untuk Gempiku Pak. Gempiku. Ya. Yang pernah coba kuenya siapa ini? Gempiku, kita ada Spiku dan Almond Crispy. Ya. Berapa cabang tuh Gempiku? Sekarang agak lupa nih Pak. Sekitar 11 atau 12. Gila, ini bisnis bosnya sampai lupa ini cabangnya berapa, saking banyaknya ya. 11 sampai 12 ya. Ya, di Surabaya ada, Jakarta ada, Sidoarjo ada, di Malang juga ada. Semua di under kita. Under grupnya Pak Joni ya. Ada 12 cabang. Ya. Oke, keren. Terus apa lagi nih usahanya ini? Kita ada Roti Mart, itu roti manis. Ya. Oke. Kita juga ada I Love Run. I Love Run itu yang membuatin medali untuk semua event lari yang ada di Indonesia. Rata-rata kita yang buat, seperti Surabaya Marathon. Ya. Seperti itu. Keren guys. Jadi kalau Anda pernah ikut kompetisi lari, dapat medalinya, ini salah satu yang buat itu dari sini ini ya bosnya ya. Oke, terus apa lagi? Kita juga ada souvenir Pak.
Souvenir. Jadi buatin souvenir untuk perusahaan-perusahaan ataupun sekolah-sekolah yang ingin, biasanya kan ada logonya, topi, Ya. Payung, Ya. dinding, Ya. power bank kita juga ada, bisa fotonya. Keren. Seperti itu. Berarti singkat cerita dari kisah perjuangan tadi, Pak Joni itu bisa buka usaha-usaha yang lain itu karena pengalaman dari permasalahan yang sebelumnya. Karena kalau misalnya ditanya inti utama kenapa saya bisa buka, karena kolaborasi, Pak. Oh, semua karena kolaborasi. Iya. Jadi misalnya Gembiku, Roti Mat itu saya kolaborasi dengan teman. Dengan teman membuka usaha yang sama. Ya, karena saya nggak bisa buat roti, Pak. Oke. Tapi tahu sistem manajemen Ya. sesuai dengan kelebihan masing-masing ya. Iya. Kolaborasi katakunya. Jadi teman bisa buat roti. Benar. Oke. Bapak secara sistem Iya, benar. Manajemennya, Iya. pemasarannya, bla 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 dan sebagainya ya. Benar. Keren, baru bisa buka usaha yang banyak ya. Iya. Wow, total ini kalau saya boleh tahu nih, pertanyaan terakhir. Ini kalau semua ini di bawah holdingnya Doran Group ya. Nah, Doran Group ini punya anak usaha hampir lebih dari 10. Ini tetap bisnis utamanya power bank ya sekarang ya? Power bank JT. Bisnis power bank itu kapan itu? Kita sebenarnya sudah jualin power bank merek lain itu dari 2013. 2013. Terus kita berinisiasi untuk membuat brand sendiri, yaitu brand sendiri. Brand JT. Boleh ditunjukin. Nah, ini brand power JT. Brand JT, Ini ada bisa di print foto teman saya ini. Oh, keren. Jadi bisa custom ya? Ya, bisa custom juga. Power banknya bisa sesuai dengan foto yang kita mau gitu ya. Oke. Seperti ini. Mereknya JT ya. Mereknya JT. Ini salah satu power banknya. Ya. Yang pakai merek JT silakan komen ya. Ini dijualnya di mana? Toko HP kah? Di seluruh toko handphone ada, Pak. Seluruh toko handphone ada merek JT ya. Ada. Nah, ini bosnya nih guys ya. Di Gramedia juga ada. Gramedia juga ada. Oke, terus apa lagi kira-kira? Ya, jadi dari 2015 itu kita ada brand sendiri ya. Belajar untuk membuat brand sendiri itu juga banyak jatuh bangunnya, Pak. Jatuh bangunnya. Brand sendiri. Ada power bank, ada charger, ada kabel, ada headset, ada anti gores. Seperti itu. Semua ya. Di bawah satu brand namanya JT. Ya. Oke. Jadi main bisnisnya itu memang sebenarnya JT ya. Main bisnisnya yang korporasi distribusi untuk korporasi distribusi untuk ini. gadget. Jadi kita selain JT kita juga ada SanDisk, ada Logitech, ada DJI itu drone, Pak. Drone. Ya, drone. Oke. Dan yang pasti ada yang Garmin tadi juga. Ada Garmin. Oke, semua barang-barang teknologi ya. Iya. Oke, ini main bisnisnya. Iya. Kalau boleh tahu nih, nggak apa-apa, sebut aja satu angka. Semua total omset penjualan Anda ini kira-kira per bulan itu bisa nyentuh angka berapa ini? Omset. M, Pak. M lah ya. Ini merendah ini. Kalau saya lihat ini bisa puluhan M ini sebetulnya. Ini lagi merendah ini ya. Kalau boleh tahu nih kira-kira profit berapa persen ini ya. Ini di channel Success Before 30 ini suka ngulik-ngulik, nggak apa-apa. Kasaran aja. Karena kita distribusi, Pak. Jadi distribusi pasti hitungan persennya tuh 1 digit. 1 digit. Ya, 1 digit. Enggak sampai 2 digit Enggak ya. sampai, Pak. Tipis tapi muter. Ya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau 1 digit untuk puluhan M ya lumayan gitu ya. Ini kan buat motivasi anak muda. Ini channel Success Before 30 ini. Apalagi jangan cuman kisah ditangkap polisinya aja, barangnya habis, tapi kan mereka tuh pengen tahu kira-kira penghasilannya itu berapa gitu ya. Sekarang lagi rame lihat ATM-nya artis gitu ya. Wah, itu sih menurut saya itu beda. Kalau ini langsung kurang lebih seperti kayak gitu ya. Ini omsetnya berapa, kurang lebih Anda bisa nilai sendiri ya. Jadi kurang lebih 1 digit ya, 1 digit ya itu net profit ya termasuk ya, kurang lebih. Net profitnya 1 digit dengan omset puluhan M. Ya, luar biasa, not bad. Thank you Pak Joni atas wawancaranya. Ya, sudah bersedia mampir di channel Success Before 30. Saya doakan bisnisnya maju terus. Siap. Ya, dan kemudian bisnisnya berkembang terus. Siap, Pak. Bisa merambah ke bidang usaha yang lain. Nggak menutup kemungkinan suatu hari bisa kolaborasi sama Success Before 30. Siap, terima kasih Pak. Luar biasa. Dan semoga video kali ini membangkitkan semangat generasi muda, khususnya bagi mereka yang masih terpuruk. Bisnisnya lagi ada masalah, entah stoknya problem, entah ditangkap polisi, entah mereknya palsu, itu ternyata proses yang harus dilewati di dalam kesuksesan setiap orang. Mungkin ada pesan terakhir mungkin bagi penonton kita?
Saya selalu mengingat apa yang diajarin oleh mentor saya Pak Tung. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, itu semua tidak ada artinya sampai kita sendiri yang memberi arti. Apakah itu jelek, apakah itu masalah, atau itu tantangan, kesempatan, peluang untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi selalu artikan apa yang terjadi dalam hidup kita itu selalu positif dan selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti pembelajaran dan menjadikan kita jauh lebih tangguh, jauh lebih positif, dan jauh lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya. Itulah pesan terakhir dari Pak Joni, pemilik Doran Group dan beberapa merek-merek yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Thank you Pak Joni. Thank you Pak. Atas waktunya. Semoga video kali ini menginspirasi generasi muda Indonesia. Kita tutup dengan satu salam slogan kita. Salam hebat luar biasa. Siap. Oke, dan dengan kepalkan tangan. Salam hebat. Salam hebat luar biasa.